Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik-baik semua ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Oke anak-anak, di pertemuan yang ketiga ini kita akan melanjutkan materi dari pertemuan minggu kemarin ya anak-anak, di mana yang mau kita bahas untuk pertemuan kali ini yaitu kelainan pada tulang dan otot. Oke. Belajar mengenai sistem gerak yaitu tulang, maka otomatis ada beberapa macam gangguan. Nah, gangguan ini disebabkan oleh beberapa hal anak-anak, di antaranya yang pertama yaitu karena genetis. Maksudnya apa Ibu? Maksudnya di mana kelainan pada tulang itu diwariskan dari orang tua ke anaknya, seperti itu anak-anak. Jadi diturunkan melalui informasi genetik yang ada pada tubuh kita. Nah, itu. Kemudian penyebab yang kedua bisa terjadi karena adanya kuman penyakit yang masuk ke tubuh kita. Nah, bisa melalui makanan atau bisa melalui luka yang terbuka. Nah, itu hati-hati. Kemudian yang ketiga, kelainan pada susunan tulang dan sendi. Nah, itu penyebab yang ketiga. Penyebab yang keempat bisa karena kebiasaan sikap duduk yang salah. Nah, bagaimana cara duduk yang benar? Yaitu yang tegap, tidak membengkok tulang belakangnya. Seperti itu anak-anak ya. Selanjutnya yaitu penyebab kelainan pada tulang dan otot bisa karena kebiasaan aktivitas kerja yang berlebihan. Kemudian bisa karena kekurangan gizi. Kekurangan gizi ini karena asupan nutrisi makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh kita itu kurang. Betul? Kemudian yang terakhir bisa karena kecelakaan. Sehingga menyebabkan bisa jadi tulang menjadi patah atau ototnya jadi robek, itu bisa karena kita mengalami kecelakaan. Selanjutnya yaitu kelainan pada sistem gerak, macam-macamnya. Yang pertama ada namanya rickettsia. Nah, penyakit rickettsia ini itu terjadi karena kekurangan vitamin D anak-anak. Berarti ini disebabkan karena kekurangan gizi. Asupan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita berupa vitamin D itu kurang, sehingga bisa terjadi penyakit namanya rickettsia ini. Fungsi vitamin D itu untuk apa sih Ibu? Vitamin D sendiri itu fungsinya untuk membantu penyerapan kalsium dan fosfor dari dalam darah hingga terjadi pengerasan tulang. Lah, apa yang terjadi kalau tubuh kita itu kekurangan vitamin D? Maka akan menimbulkan tubuh kita itu kekurangan kalsium dan fosfor karena terjadi penyumbatan atau hambatan dalam penyerapan kalsium tersebut, sehingga menyebabkan tulang kaki tumbuh membengkok. Nah, ini biasanya terjadi pada anak-anak ya. Kemudian kelainan tulang selanjutnya yaitu osteoporosis. Osteoporosis ini secara harfiah artinya tulang keropos. Biasanya terjadi pada orang yang sudah lanjut usia anak-anak ya, di mana kepadatan tulang dan kualitas tulangnya itu berkurang. Kemudian jika tulangnya itu sudah keropos dan rapuh, maka resiko patah tulang juga meningkat. Selanjutnya kelainan pada tulangnya ini ya, yaitu namanya artritis. Salah satu contoh bentuk artritis yaitu penyakit namanya rheumatoid, di mana di sini rheumatoid itu merupakan bentuk penyakit yang sudah kronis yang terjadi pada jaringan penghubung sendi. Nah, sendinya menjadi bengkak dan terjadi kekejangan pada otot penggerak sehingga bentuknya seperti itu. Bisa dilihat di gambar. Nah, tangannya menjadi kaku, susah digerakkan seperti itu anak-anak ya. Selanjutnya
kelainan pada tulang yaitu fraktura. Fraktura dalam dunia kedokteran artinya adalah patahnya tulang. Patahnya ini disebabkan akibat benturan atau pukulan keras. Jadi ada 3 contoh fraktura sesuai gambar. Yang pertama ada patah tulang yang tertutup, fraktura tertutup, di mana tulang yang sudah patah itu masih belum melewati batas otot, tidak sampai keluar dari otot pembungkus tulang anak-anak. Di situ ya, masih di dalam patahnya. Kemudian yang kedua jenis patah tulang terbuka. Nah, ketika tulangnya patah, tulangnya itu sampai muncul anak-anak, muncul ke permukaan kulit kita ya, sampai menembus jaringan otot seperti itu. Ini lebih parah ya. Kemudian yang ketiga jenis kelainan frakturanya retak tulang. Jadi tulangnya tidak sampai patah, hanya retak saja. Ini mungkin lebih ringan. Nah, selanjutnya gangguan pada tulang yaitu kifosis, lordosis, dan skoliosis. Bedanya apa Bu antara ketiganya? Nah, bisa dilihat pada gambar. Yang paling atas itu adalah gambar lordosis. Kelainan pada tulang belakang, di mana tulang belakangnya itu membengkok ke arah belakang anak-anak. Jadi membengkoknya ke belakang. Kemudian kalau Ibu salah sebut ya. Lordosis, tulang belakangnya itu membengkok ke arah depan. Kemudian kalau kifosis, tulang belakang bengkok ke arah belakang gitu. Jadi kesannya bungkuk gitu ya. Kemudian skoliosis, tulang belakangnya yaitu bengkok ke arah kanan atau kiri seperti bentuk huruf S. Nah, itu skoliosis. Disebabkan oleh apa Bu? Kifosis, lordosis, dan skoliosis itu karena sikap duduk yang tidak benar. Jadi ketika duduk itu nggak mau tegap ya. Duduknya misal tiduran di atas bangku. Nah, itu bisa menyebabkan penyakit ini anak-anak. Hati-hati ya. Selanjutnya, bagaimana upaya menjaga kesehatan sistem gerak supaya kita tetap bisa menjaga kesehatan tulang dan otot kita ya sebagai alat gerak? Yaitu yang pertama, meningkatkan kandungan kalsium dalam asupan makanan. Nah, jelas sekali bahwa gizi yang kita masukkan, nutrisi yang kita masukkan ke dalam tubuh harus seimbang. Contoh sumber makanan yang banyak mengandung kalsium dan vitamin D itu apa Bu? Contohnya ada susu, sayuran, daging, telur, ikan. Nah, itu adalah contoh-contoh sumber makanan yang sangat bagus untuk kesehatan tulang kita karena banyak mengandung kalsium dan vitamin D. Kemudian berjemur pada sinar matahari pagi karena sinarnya sangat baik untuk membantu pembentukan vitamin D yang sangat penting dalam membantu penyerapan kalsium dalam makanan. Kemudian yang ketiga, kita bisa memperhatikan asupan vitamin D dengan makanan. Nah, sudah Ibu jelaskan tadi ya. Lalu memperhatikan aktivitas fisik yang cukup setiap harinya. Nah, jangan sampai kita itu beraktivitas yang berlebihan sehingga kelelahan dan menimbulkan beberapa masalah. Kemudian yang terakhir, menghindari kebiasaan sikap duduk yang salah. Nah, ya, jadi kalau sikap duduk kita sudah benar, sudah pas, insya Allah kita akan dapat menjaga kesehatan sistem gerak tubuh kita. Selanjutnya, setelah mempelajari gangguan pada tulang dan otot, kita masuk ke materi gerak pada hewan. Di sini Ibu menampilkan beberapa macam hewan, di mana hewan tersebut ada yang hidup, ada yang geraknya di darat, di udara, dan ada yang geraknya di air. Yang pertama yaitu gerak hewan dalam air. Ciri-cirinya bagaimana Ibu? Nah, contohnya adalah ikan, di mana ikan ini bentuknya adalah aerodinamis atau streamline. Fungsinya untuk apa?
bentuk tubuh tersebut fungsinya untuk mengurangi hambatan ketika bergerak dalam air. Kemudian hewan yang bergerak dalam air juga biasanya memiliki ekor dan sirip yang lebar. Kemudian memiliki gelembung renang yang dapat mengeluarkan gas dan berfungsi untuk mengatur gerakan vertikal, memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel. Selanjutnya, gerak hewan di udara. Contohnya adalah burung. Nah, burung pastilah dia mempunyai sayap. Sayap burung ini tersusun atas kerangka yang kuat, ringan, serta otot yang kuat. Nah, hewan yang bergerak di udara itu memiliki gaya angkat yang besar anak-anak untuk mengimbangi gaya gravitasi bumi. Salah satu cara untuk memperbesar gaya angkat yaitu menggunakan sayap. Nah, burung terbang di udara dengan mengepakkan sayapnya. Burung mengepakkan sayap dari atas ke bawah untuk menimbulkan gerakan mengangkat dan mendorong tubuhnya di udara. Nah, prinsip kerjanya seperti itu ya, sayap burung. Selanjutnya yang terakhir yaitu gerak hewan di darat. Nah, biasanya gerak hewan di darat itu berbagai cara, misalnya berjalan, berlari, melompat, dan merayap. Nah, hewan di darat ini memiliki otot dan tulang yang kuat anak-anak. Biasanya digunakan untuk mengatasi inersia. Inersia itu apa sih, Bu? Yaitu kecenderungan tubuh untuk diam. Nah, itu istilah dari inersia. Selain itu juga untuk menyimpan energi pegas atau elastisitas. Nah, di mana kecepatan gerak hewan di darat ini berbeda anak-anak, tergantung dari struktur tubuh hewan tersebut. Misal saja gajah dan kijang. Nah, ini kan bentuk tubuhnya berbeda. Kalau gajah bentuk tubuhnya sangat besar. Akibatnya apa? Akibatnya gajah ini bergerak sangat lambat. Sangat lamban gitu ya. Karena gajah harus melawan gaya inersia yang nilainya besar. Seperti itu. Sementara kalau kijang, dia itu memiliki bentuk tubuh yang ramping sehingga elastisitasnya itu sangat tinggi. Oleh karena elastisitasnya tinggi, maka bentuk kaki yang ramping, kijang bisa melompat di udara, bisa meluncur di udara dengan sangat cepat. Oke anak-anak, demikian penjelasan dari Ibu. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.